detail ya. Artinya Nasdem masih menunggu hasil Rakernas. Kami sudah mengagendakan 15, 16, 17 Juni itu akan membuat Rakernas, menghelat Rakernas, dan kemudian semua keputusan-keputusan politik itu akan ditentukan di dalam Rakernas. Rakernas nanti ada 2 agenda besar tentunya. Satu tentang pengumuman 3 nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Yang kedua tentang politik gagasan platform pemerintahan yang ke depan. Kalau penjajakan kan dilakukan terus. Komunikasi politik itu kan terus kemana-mana. Ketum AHY kan bersilaturahmi dan berkomunikasi secara politik ke seluruh partai-partai. Ya, tetapi bagaimana nanti hasilnya, karena sudah ada contoh partai-partai lain sudah membentuk koalisi, ya kita tunggu saja perjalanannya. Yang pasti bahwa komunikasi politik terus dijalin dan tentu situasinya masih cair lah. Saya rasa kita ingin meyakinkan terlebih dahulu. Kalau beliau mengatakan buat apa buru-buru, kemudian buru-buru bubar juga. Lebih baik kita enjoy the process, kita senang sekali, makin lama makin hangat, makin harmonis dalam arti semangatnya itu makin bertemu, dan insya Allah tentu ketika ada ruang dan momentum yang baik ya pada saatnya. Kita belum menentukan itu sekarang. Pastilah dukung Anies, masa nggak dukung Anies? Secara politik, lahiriah batiniah lah dukung. 2024, tergantung Anies lah. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan, insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan, dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nasdem. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, ya kan, memimpin negeri ini. Potensi ada, tapi ada proses hantaran. Nah, itu tugas bersama-sama. Diskusi santai, cerita banyak tentang perkembangan Jakarta, Bang Surya. Dan alhamdulillah Bang Surya ini adalah seorang senior yang memiliki pengalaman yang luar biasa banyak. Jadi setiap kali ngobrol dengan beliau pasti banyak hikmah-hikmah yang beliau ceritakan dari pengalaman perjalanannya. Jadi kita semua, saya rasa silaturahmi seperti ini itu sangat dibutuhkan. Saya merasakan banyak manfaat setiap kali ngobrol dengan Bang Surya yang pengalamannya luar biasa. Jadi terima kasih kesempatan silaturahmi Bang Surya, dan terima kasih juga buat semuanya. Insya Allah kedepannya dalam tanggung jawab saya sekarang sedang bertanggung jawab untuk mengurus Jakarta, nantinya bisa dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab bisa tuntas dengan baik. Pengamat, pertemuan SBY, AHY, dan Surya Paloh berpeluang bentuk poros baru. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa membuka peluang hadirnya poros baru dalam pemilu 2024. Merupakan langkah progresif dari Partai Demokrat yang selama ini dipojokkan oleh pemerintahan saat ini sebagai oposisi. Ujarnya dalam keterangan tertulis Senin 6 Juni 2022. Dia mengatakan pertemuan antar tokoh tersebut membuka peluang koalisi baru. Posisi Demokrat yang saat ini sebagai oposisi pemerintah terlihat sudah berkomunikasi langsung dengan partai-partai pemerintahan. Menurutnya, koalisi pemerintahan saat ini berpotensi pecah karena sudah ada koalisi yang muncul, seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Terlebih besar kemungkinan Partai Demokrat juga sudah berkomunikasi secara intens dengan PKB, P3, dan PAN yang saat ini telah berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu, tuturnya. Selain itu, Khairul melihat KIB sebagai kendaraan perang yang dibentuk Jokowi untuk mengantisipasi jika Ganjar Pranowo ditolak PDI Perjuangan untuk maju Pilpres 2024. Maka dari itu,
SBY, AHY, dan Surya Paloh tampaknya mencoba mencari keseimbangan baru agar tercipta alternatif kepemimpinan di tengah goyangnya koalisi pemerintahan sekarang. Solidaritas KIB, kata Khairul, juga dianggap masih rapuh walau sudah ada nota kesepahaman di antara tiga partai. Menurut dia, naluri Ketua Umum PAN dan P3 masih sebagai pengikut dalam koalisi. KIB sendiri berpotensi tersandra oleh keinginan Golkar untuk mencapreskan, atau jika hendak realistis setidaknya adalah mencawapreskan ketumnya Airlangga Hartarto sebagai hasil putusan Munas Golkar 2021 lalu. Tuturnya, apabila agenda itu gagal dilakukan, maka kursi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar bisa terancam oleh kekuatan di internalnya sendiri. Maka setidaknya Khairul melihat ada 3 atau 4 arus besar koalisi politik menuju pemilu 2024. Pertama, koalisi dari kekuasaan yang digagas PDI Perjuangan untuk mempertahankan kursi pemerintahan. Kedua, KIB yang dianggap sebagai sel-sel politik Jokowi untuk menyelamatkan agenda pemerintah seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, dan berbagai kepentingan lainnya. Ketiga, koalisi perubahan dan perbaikan yang diprediksi diusung Demokrat dan Nasdem yang bisa saja diikuti oleh PKB dan PKS. Keempat, koalisi alternatif lain yang bisa jadi dibentuk Gerindra jika partai itu tidak bisa bersatu dengan PDI Perjuangan. Namun potensi keempat ini akan menguap jika Gerindra akhirnya berhasil kawin dengan PDIP menuju Pilpres 2024 mendatang. Katanya, merupakan langkah progresif dari Partai Demokrat yang selama ini dipojokkan oleh pemerintahan saat ini sebagai oposisi. Ujarnya dalam keterangan tertulis Senin 6 Juni 2022. Merupakan langkah progresif dari Partai Demokrat yang selama ini dipojokkan oleh pemerintahan saat ini sebagai oposisi. Ujarnya dalam keterangan tertulis Senin 6 Juni 2022. Merupakan langkah progresif dari Partai Demokrat yang selama ini dipojokkan oleh pemerintahan saat ini sebagai oposisi. Ujarnya dalam keterangan tertulis Senin 6 Juni 2022. Pertama, koalisi dari kekuasaan yang digagas PDI Perjuangan untuk mempertahankan kursi pemerintahan. Kedua, KIB yang dianggap sebagai sel-sel politik Jokowi untuk menyelamatkan agenda pemerintah seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, dan berbagai kepentingan lainnya. Ketiga, koalisi perubahan dan perbaikan yang diprediksi diusung Demokrat dan Nasdem yang bisa saja diikuti oleh PKB dan PKS. Keempat, koalisi alternatif lain yang bisa jadi dibentuk Gerindra jika partai itu tidak bisa bersatu dengan PDI Perjuangan. Namun potensi keempat ini akan menguap jika Gerindra akhirnya berhasil kawin dengan PDIP menuju Pilpres 2024 mendatang. Katanya, solidaritas KIB, kata Khairul, juga dianggap masih rapuh walau sudah ada nota kesepahaman di antara tiga partai. Menurut dia, naluri Ketua Umum PAN dan P3 masih sebagai pengikut dalam koalisi.